kerja vokal itu tidak perlu dibangku, tidak perlu diberi pangkon karena nanti akan berbunyi sigil. Nah, yang kesulitan nanti orang seringkali itu susah membedakan antara ini nih, ini sama ini. Misalnya bunyi re, bunyi e sama bunyi ya, misalnya Siregar itu ini. Nampak cici. Yang dibenarkan yang mana? Yang atas. Kalau bunyi ya, nah yang penting itu sandangan taling ini selalu berada di depan aksara dasar yang disandangi. Ya, kalau bunyinya re, maka talingnya ini jangan ditaruh di sini. Dia harus di depan. Itu baru bunyinya Siregar. Sire, kalau ini aja sudah keliru, re-nya dipepet kan, rosok kan nggak boleh diganti. Makanya dia diganti nanti poceran. Kalau udah ada poceran udah nggak perlu dikasih gini lagi juga. Ini sudah berbunyi re, aksara suara. Sudah berbunyi re. Kayak nulis potlot. Potlot ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Jawa. Pensil toh nek bahasa Indonesia itu? Potlot itu bahasa Indonesia sudah. Oh iya. Potlot, pulpen. Pulpen. Potlot lain. Bahasa Jawa pensil bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia pensil itu potlot. Pensil bahasa Inggris. Pensil. Nggak tahu. Ya potlot juga mungkin ya. Potlot. Potlot juga. Berarti dia cara nulisnya gitu. Pilot BPT. Nah, ini kan ada aksara to dan lo yang harus dipasangkan. Maka dia jangan ditulis begini. Baru begini. Nanti jadi potalot. Ya. Dia berarti nulisnya pot, dikasih taling lagi, pot, baru dikasih aksara pasangan, baru nah, tarungnya jangan di sini ya. Walaupun yang dipasangkan tuh ini, yang bunyi lo ini, walaupun bunyi lo-nya itu di sini, tapi naruh tarungnya itu jangan di sini. Dia tetap di sini. Baru Potlot. potlot. Kalau potlot gimana, Pak? Hah? Kalau potlot. Nah, kalau potlot dia tinggal ada 3 aksara itu ya yang diingat. Ketel. Diingat ketel ya. Ko, to, lo. Ketika dia bertemu suku maka aksaranya berubah kembali menjadi aksara dasar. Ya. Katala, ketel. Gitu. Asal ingat ketel, jangan kotol. Ketel. Itu orang nggak bisa huruf R itu mesti. Motor neng tangan jiwo.
Nah itu dia hanya 3 aksara itu yang kalau dia ketemu suku dia harus kembali ke aksara dasar. Kalau ketemu suku, Suku itu yang tanda ini loh. iya yang O. Bukan suku Batak, suku Jawa. Bukan itu ya. Ini namanya suku tadi. Suku itu kaki, Pak. Kaki. Nah ini dia menjadi gini. Kembali ke asal. Kok ketel, Kalau dia menulisnya potlut, itu tahu maksudnya? kotrut, Lo ya, bukan Potlut. nah gini. Nah, potlut. oh Kembali ke aksara dasarnya. Oke, Karena aslinya pasangan ini kan ini. ya, ya. Tapi ditulisnya begini kan lagu. Naruh sukunya di sini tidak estetis. Oh, Nah orang dulu berarti kan pintar. Ini nggak estetis, nggak indah kelihatannya kalau dikasih suku terus jadi begini lucu gitu loh. Dok. Makanya lalu dikembalikan ke aksara dasar. Itu 2 apa 3? 3 aksara itu ya. ketel, Asal inget ketel, inget lagi masak air di dapur. Ketel di berarti itu aksara yang kalau ketemu suku itu kembali ke aksara dasar. Potlit. Ya kalau potlit ya tidak, dia tinggal di sini, tinggal dikasih ini. Oh, di atas ya. Tapi ini tidak ada, hilang. Karena bunyinya ling kan, bukan lo, bunyinya hilang. Nah, jadi teorinya setiap ada bunyi sige, maka aksara yang datang setelahnya harus dipasangkan. Nah itu sebetulnya kalau siapa kemarin yang lihatnya itu pengen pulaan ya, pengen nulis cerita, pengen pulaan, kan sampean ya? Saya, Pak. Saya. Ini bisa kamu tulis Mas jadi bahan cerita, bisa menjadi alat analisa sosial. Praktek ya, Pak. Praktek. Kalau kita menganggap, jadi kalau kita menulis potlot, kita menganggap yang datang duluan ini aksara ton, ini sebagai masa lalu. Para leluhur kira-kira masa lalu pas, yang akan datang berikutnya ini masa depan. Maka secara etis, kalau orang yang egois, dia kan sing sudah mati ya sudah, ben wae mati ngopo, sing penting aku saiki kan ngono. Maka aku harus menunjukkan jati diriku. Enggak mau aku mengubah diriku kan gitu, enggak mau sedikit beradaptasi dengan dalam rangka menghormati masa lalu. Loh, aku kudu eksis dhewe, maka tetap ngapain aku berubah bentuk? Aku ya tetap ya Allah. Nek McLaren piye, Pak? Walaupun memang saya tetap punya kelegaan hati untuk tetap andap asor mengubah posisi saya, tidak harus sejajar dengan yang ini, tapi saya di bawahnya. Nah, itu kawi. Kalau nulis cara kawi itu begini, potlot itu ya tulis begini. Mati kawi ya, model aksara kawi. tidak Dia akan berubah. begini. Tidak Dia berubah. tidak berubah bentuk, tapi dia pindah posisi. Oh, Nah lalu dia dibicarakan Jawa, etikanya dialusin lagi. Tidak sekedar andap asor, tapi kudu mikul dhuwur nunjuk jero, egoku tak turunkan. Aku harus mengubah diri dulu. Kan kadang begini orang, kita kalau marah sama orang itu kan dengar krungu wonge wis mati wis ben wae mati. Aku suruh gagan. Ya aku melayat datang melayat, tapi tak tunjukkan eksistensiku. Aku suki kok. Melayat ke musuhnya aku yang bawa mobil sih. Sing mereke koyo ngopo gitu, ora seperti enggak jaga rasane wong ae gitu. Tapi tetap datang menghormati yang mati. Tapi kalau secara etis kalau di aksara Jawa kan galah ini nggak enak saya. Walaupun musuh saya tetap saya datang, tapi ya saya juga harus mengubah keadaan saya dong, jangan menunjukkan eksistensi. Ya apa seperti orang umum biasa aja, misalnya kayak gitu. Jadi etikanya itu ditingkatkan lagi, dihalusin lagi. Paham nggak Mas? ya. Nah itu sehingga mengapa kemudian ada falsafah mikul dhuwur mendem jero itu ya
dari aksara pasangan ini. Benar Mas? Nek McLaren nulisnya gimana Pak? Mik, McLaren. McLaren. kamu ngucapnya seperti apa? Oh ya, ini. Bentar. Ini pertanyaan ini penting masuk begini. Kalau kita belajar aksara Jawa, McLaren orang luar ya. Ya. Jadi bahasa asing itu. kita belajar aksara apapun itu ada dua bunyi yang harus kita pahami ya. Satu, bunyi vokal. Ada yang ngerti bunyi vokal nggak? Apa maksudnya? Yang bisa berbunyi panjang. Hah? Iya, A, I, U, E itu ya vokal. Huruf yang bisa berbunyi panjang. Bunyi vokal itu bunyi yang ketika udara keluar dari paru-paru itu tidak terhalang. Mo, bo, kan nggak terhalang toh? A, I, W, O. Ah, kan nggak terhalang, itu vokal namanya, bunyi vokal. Ya, paham ya? Itu bunyi vokal. Bukan huruf loh ya, bukan huruf vokal, bunyi vokal. Karena kita belajar bunyi. Makanya aksara Jawa itu tidak ada yang berbunyi konsonan. Semuanya berbunyi vokal. Tidak terhalang loh udara yang keluar dari paru-paru. Dia berbunyi o, o. Nah, yang kedua itu bunyi konsonan. Bunyi konsonan itu kalau udara yang keluar dari paru-paru itu tertahan. Kayak ed, ed. Kayak tadi misalnya kayak tulisan potlot tadi itu. To. Bo. Bo. Pot, Lot. lot. Pertanyaan saya, kalau kita kalau Latin, tulisan Latin ada berapa suku kata? 27. Hah? 28. Potlot itu ada berapa suku kata? 2. Dua apa aja? Pot sama lot. Pot dan Lot. lot. Mati kalau di Latin. Tanah. Ya, kalau di Jawa seperti apa? Ada berapa suku kata kalau Jawa? Pot. Hah? Lot. Loto. Tol. Enggak. Di Jawa ada Loto. Empat. To. Hah? Kok telo? potongannya berbeda. Jerman. Oh, telo. T. Po, telo, T. Nah, T masih berbunyi to atau tak tadi sehingga lalu ada sikit, ada pangkon. Makanya dia lalu nanti dikasih pangkon di sini. Tapi cara pemotongnya itu nanti mesti gini. Po, telo. Mengapa begitu? Karena aksara Jawa nggak boleh ada yang mati. Sehingga aksara yang berbunyi siger supaya dia tetap hidup, maka harus dibantu oleh generasi berikutnya. Itu namanya ngurik-ngurik tradisi gitu loh, yang kalau dalam bahasa Arab itu gini. Jadi al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhru bil jadidil aslah itu ya di situ itu prinsip dasarnya. Jadi bagaimana masa lalu itu tetap harus bunyi. Yang datang duluan itu tetap harus hidup. Harus dihidupkan, harus diziarahi, karena tetap dia memiliki persambungan dengan masa kini, sehingga bunyinya menjadi telo, bukan lagi tet, bukan lagi lo, paham ya? Itu maksudnya mengapa dia kemudian potongannya wondonya itu menjadi seperti ini, karena bagaimanapun tol dalam konteks tradisi dia menjadi masa lalu, sesuatu yang datang duluan. Tapi karena apa?
kalau Jawa itu kan tidak mengenal kematian sebetulnya. Orang Jawa itu kan ketika mengumumkan berita lelayu itu piye coba? Kebayang piye? Sampun sowan toh. Terus apa meneh? Ditimbali Gusti Allah. Katimbalan apa meneh? Sampun mati ngono kan ya. Wis mati kan enggak misalnya kan. Kondur. Sampun kundur. Sampun tewas. Enggak ono. Artinya apa? Di kepala orang Jawa itu. Di kepala wah, dan bahwa mati bagi orang itu bukan mati tapi perpindahan kehidupan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Sehingga yang mati ini nggak boleh disebut mati, tapi disebut bisa pindah, bisa sowan, bisa kundur, bisa balik. Itu anunya itu. Sehingga jangan sampai ini nggak kebaca, makanya harus tetap bunyi walaupun bunyinya konsonan. Telo, jadi kan tetap ada. Tadi saya bilang kalau bunyi konsonan, kalau bunyinya lo aja gitu kan udara yang keluar dari paru-paru nggak terhalang sama. Tapi kalau telo kan tetap ada. Telo. Telo kan, jadi ada yang tertahan loh di paru-paru gitu udaranya. Telo. Itu maksudnya. Teorinya seperti itu, sehingga setiap ada bunyi sikil maka aksara yang datang setelahnya itu harus dipasangkan. Itu kalau dia berada di tengah kalimat. Kalau dia menjadi akhir, dia harus dipangkon. Kalau vokal jangan dipangkon loh ya, jangan diberi panggung. Oke nggih? Bisa dipahami? Bisa. Nanti filosofi temukan sendiri bisa. Saya selalu bilang ya, yang kedua misalnya, kenapa kalau dulu orang bilang, kalau mungkin misalnya Bu Ana ya, Bu Ana apa Bu Andi sih? Bu Ana itu kan dulu pernah belajar aksara Jawa, mesti kalau potlot ini harus dipateni, dipangkon kan mesti bahasanya. Nah saya sih saya tidak setuju dengan istilah mati gitu. Jangan bilang mati. Makanya saya selalu bilang begini, pangkon itu fungsinya itu untuk menyembunyikan vokal supaya berbunyi sigil. Vokalnya di mana disembunyikan? Di pangkon itu, di hatimu, simpannya di hati. Karena apa? Jangan berpikir potlot berdiri sendiri. Suatu ketika dia bisa saja ada sambungannya kan. Potlot menulis, potlot alat tulis kan gitu. Sehingga tetap ada pikiran bahwa semua yang berbunyi konsonan atau mati dalam tanda petik itu pasti ada keberlanjutan. Kan bisa aja orang menulis potlotku sehingga pangkonnya hilang. Potlotku. Kenapa? Itu yang di dalam prinsip dasar tanda tulis aksara aja. Jangan terlalu sering menggunakan pangkon. Orang enak loh dipangkon tiap hari. Tur waktu, lagi misalnya gini. Coba kita tulis misalnya Bapak jalan dalam taman dengan teman. Bisa dipahami nggak ini kalimat ini? Bisa dipahami nggak? Hah? Enggak, ini bisa dipahami nggak sebagai kalimat? Bisa ya? Bisa ya? Serius loh ini?
kita paham tuh ada seorang bapak sedang jalan-jalan di dalam taman bersama teman kan. Nah, kalau kalau teorinya tadi setiap kata akhir kata yang berbunyi sigek harus dipangkon, maka ini pangkon semua benar. Bener nggak? Jadi kita tulis misalnya pandai dulu yang dipangku man, pandai dulu yang dipangku. Nah, sehingga yang berbunyi sigek itu kan nanti ada K, ada N, ada M, ada M, ada N, ada N, ada N. Ini sigek semua. Kalau kita tulis misalnya sebelum ke sana mas, apa biar sekalian belajar untuk gampang menulis aksara Jawanya dipisah-pisah dulu, dipisah seperti potlot sesuai dengan Jawa. Oh, ini bo. ya maksudnya seperti panjenengan misah potlot loh, po, telo, t. Oh, suku katanya. Suku kata biar kita juga jadi gampang cara menulis Jawanya, berarti nanti sesuai potongan suku kata itu. Oh, iya. Nanti bisa di akhir kok itu. Maksud saya Bisa, nanti ditandain bisa. Untuk pemahamannya toh. iya biar Nah, biar lebih gampang. Oh, cara menulis Jawanya berarti sesuai potongan suku kata. iya. Gitu kan? Ya, nanti. Kalau ini kan memang sudah potongan semua. Ini kan suku kata. Karena aksara terkecil, aksara Jawa itu kan sudah mengandung ondo. Tidak bisa diperkecil lagi. Ini sudah satu suku kata loh, bunyi bo. Bunyi ba itu sudah satu suku kata. Dia nggak bisa diperkecil lagi. Kalau Latin kan masih bisa. Pot masih bisa diperkecil tuh ini. P, O, T. Bo nggak bisa, udah paling kecil, nggak bisa dikecilin lagi. Masa mau jadi cuma begini dong? Kan nggak mungkin. Makanya aksara terkecil di dalam aksara Jawa sudah berbunyi, sudah bermakna, sudah punya bunyi. Bo, to gitu ya, do ya itu udah berbunyi. Jalan, pangkon. Ini yang pangkon dulu mas, nanti yang berdasarkan suku kata di bawahnya ya. Jalan-jalan, jalan, kamar, kan jadi gitu. Nah ketika kita nulisnya seperti ini, bapak jalan, bapak jalan, jalan kurang. Nah taruh di sini ya. Ya, soalnya. Nah, bawahnya ya. Jalanan. Bapak jalan-jalan dalam taman dengan teman. Sama kalau saya tulisnya seperti ini. Sesuai suku kata. Ini sudah bersuku kata loh ini. Bapaka, bapako. Kan tadi kita sudah bilang tuh bunyi K ini sigap ya, bunyi konsonan ya. Sehingga aksara yang datang setelahnya harus dipasangkan. Maka berarti di sini aksara Jo yang menjadi pasangan. Maka dia kan adanya di sini. Bawah. Di bawah sini ya. Pasangan.
Jo. Bapak ja. La. Lo. Mana mas? Ya. Nah, kan gitu suku katanya. Nanti berarti kaca. Kaca. Lo berbunyi sigek. Ya. Aksara yang datang setelahnya harus dipasangkan lagi. Berarti kan dia di sini lagi. Bapak jalan ja. La. Lo. Berarti kan dibacanya kali ini keja. Ini neja. Ya. Kan gitu ya? Ya. Kaca. Kaca. Hah? Ya. Jalan ja. Lan. Lo. No. Lo. No. Jalan. No di taman ya. Jalan-jalan ga. Jalan-jalan ga. Dalam taman. Berarti kan dia dikasih aksara pasangan apa? Aksara Da. pasangan Da. do. Do. Berarti kan bunyi sudah jalan nda. Ya. Nah, Udah. baru lam. Cip. Ini sigek lagi toh. Ya. Aksara yang dalam taman. Berarti aksara yang datang setelahnya dipasangkan lagi. No. Jadi aksara pasangan toh. La meta. Dalam taman dengan. Sigek lagi toh. No, ya. Dengan te. Dengan teman ya. Ah, berarti nete kan gitu ya. Te. Dengan te. Mo. No. Temono. Nah, ini kan sudah di akhir. Pangko. Berarti harus di Wis tunggu. Wis tunggu. Cipang. Ngantuk aku. bisa kebayang nggak mana yang lebih estetis? Lurus dengan cara seperti ini atau seperti ini? Seperti yang di bawah. Hah? Kalau Yang mana? membaca mudahnya di atas, Om. Dengan tama, oh tamanya belum kekurangan. Oh, dengan no. Dengan teman, dengan dalam taman. dalam dalam Dalam. dalam dengan oh dalam taman ini. Kurang. Saya kurang. Dalam dalam man. Cip, cip, cip. Nah, dalam taman mana taman? Taman taman de. Berarti di sini. Oh, ya, rumah. Dengan ngo. Berarti bacanya de. Ya kan? De. NDE. Mula orang Jawa tuh karena saking tidak inginnya ada bunyi mati, sering dibawanya kalau bantul jadi membantul itu karena pengennya itu nggak ada bunyi yang mati. Bantul jadi medok entul jadi gitu jadi kita entul kan gitu bantul membantul kan jadi gitu ucapan orang Jawa karena tidak menginginkan ada bunyi, tidak menginginkan ada kematian itu. Betul. Harus mati semua, harus hidup semua. Betul. Betul. Taman dengan de dengan ini kan sigeg lagi ya.
Berarti aksara yang datang setelahnya harus dipasang lagi. Berarti di sini dikasih aksara pasangan to. Baru dipepet ke. Mo. Nah, yang terakhir Pang. Pen. mengapa di pangku? Wis pena. Mengapa di pangku kayak tadi? Mengapa di pangku? Ya kan? Banyak bunyi.